didiagnosis terjadi seperti ini, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak kayak gitu. Wah, bapak kayak orang gila. Jadi setiap melihat barangku, entah itu baju, celana, mainanku di rumah, wes itu kayak anakku sekarang lagi berjuang di rumah sakit. Wah, itu nggak karuan, wes bapak itu kayak mesti nggak ada harapan, wes di tempat khusus kamar aku gitu kan. Terus itu detak jantung udah hilang. Namaku Vivi Nerisna Hengtias, terus aku domisili Kota Kediri, umurnya 27. Sekitar tahun 2014 itu dapat musibah. Jadi saya habis jatuh dari tempat duduk, terus nggak ada masalah apapun setelah jatuh, nggak ada pusing, nggak ada gejala apapun. Tapi setelah 6 bulan kemudian, setelah semua juga udah lupa sama kejadian itu, tiba-tiba saya koma, terus muntah darah, bukan muntah darah ya, muntah lah pokoknya, muntah, terus nggak sadarkan diri, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu dipikir keracunan. Terus keracunan, semua pengobatan sesuai keracunan. Tapi setelah semalam nggak sadarkan diri itu, badan separuh yang sebelah kiri itu nggak bergerak sama sekali, nggak ada respon, terus nggak ada apa ya, kan kalau yang kanan kan mungkin ada gerakan sedikit lah, walaupun nggak sadarkan diri kan tetap ada gerakan. Yang kiri nggak sama sekali. Terus akhirnya besok harinya itu tindakan dari dokter anak untuk di CT scan. Ternyata ada beberapa titik darah beku di otak sebelah kanan. Sorenya langsung dibawa untuk operasi, masuk ke operasi untuk diambil darah beku itu. Tapi untuk sarafnya sudah tidak dapat ditolong karena kan sudah menyerang saraf-saraf tangan dan kaki yang sebelah kiri karena menghilang. Terus operasi dilakukan 1 kali, terus mulai terapi hingga 5 bulan kemudian baru bisa jalan. Awalnya seperti orang lumpuh, nggak bisa apapun, aktivitas nggak bisa, duduk pun juga saya seperti anak kecil, jadi didudukkan, terus disangga belakangnya biar nggak jatuh kayak gitu. Tapi terus 6 bulan kemudian baru bisa jalan, bisa duduk, bisa beraktivitas. Nah, mulai dari itu terapi tangan juga, tapi terapi tangannya yang kiri itu lemah sepertinya, jadi nggak ada perubahan dari sejak awal karena serangan saraf itu. Jadi setelah didiagnosa ada beberapa titik, 6 titik di otak sebelah kanan itu dinyatakan ada penyumbatan darah beku di 6 titik otak kanan. Nah, jadi untuk pengambilan darah bekunya itu operasi, dan penyumbatan itu menyebabkan saraf yang ada di otak kanan itu menyerang ke tangan dan kaki sebelah kiri karena saraf manusia itu hilang. Jadi kalau kepala kanan berarti yang digunakan yang kiri. Jadi penjelasan dari dokternya itu ya sekedar itu, karena juga kasus yang saya alami juga itu, karena kan terbentur. Wah, kalau ibu sama bapak kayak orang, ini cerita dari bapak ibu waktu dulu itu didiagnosis terjadi seperti ini, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak kayak gitu. Wah, bapak kayak orang gila. Jadi setiap melihat barangku, entah itu baju, celana, mainanku di rumah, wes itu kayak apa ya, bapak itu kayak anakku sekarang lagi berjuang di rumah sakit, nah gitu. Wah, itu nggak karuan, wes bapak ibu kayak mesti nggak ada harapan, wes. Aku dulu waktu habis operasi kan kayak terus perban di mana-mana,
pakai detak jantung dan sebagainya, itu kayak udah nggak ada harapan. Emang separah itu waktu dulu itu. Jadi bapak ibu ya saling menguatkan sih bapak ibu itu. Kalau untuk kakak sama ibu emang sengaja nggak dikasih tahu. Ibu itu kayak nggak usah wes, biar yang menghandle itu orang tua saja kayak gitu. Kakak ya wes fokus sekolah kayak gitu. Cuma ya nggak mungkin lah nggak tahu, tetangga sini kan juga menjenguk ya. Nah itu yang sedikit tahu lah kalau Vivi adiknya itu lagi kena musibah. Karena sempat dulu itu detak jantung berhenti, sempat innalillahi saya. Tapi cuma beberapa detik sih. Jadi kan waktu di hari ketiga habis operasi itu aku kan di ICU. Di ICU itu hanya ada Mas nama satu kan emang tahu karena kan udah gede di tempat khusus kamar aku gitu kan. Terus itu detak jantung udah hilang. Di monitor tuh gitu. Ya wes, ibu masuk, bapak masuk, suster masuk, terus kayak ini enggak, ini udah enggak ada intinya kan. Tapi di sama dokter otomatis itu mungkin nggak tahu ya penanganannya apa, nggak tahu, akhirnya bisa bergerak lagi dan hidup lagi. Setelah operasi itu aku digundul selama 3 kali untuk masa-masa pengobatan. Ketika pemulihan luka itu dibersihkan, terus diganti perbannya. Itu kan butuh rambutnya gundul terus tuh 3 kali setelah aku operasi itu 3 kali penggundulan. Istilah rambut itu selama 4 kali penggundulan. Kan yang pertama operasi, ya udah pulang, gundul 1, masih belum sehat, gundul 2, gundul 3, gundul weh, tapi nggak pelontos ya, karena kan dia masih mungkin rambut segini. Tuh sampai aku mulai sekolah, udah nggak pengobatan tak, sudah bersih, sudah kering, sudah dinyatakan oke, nggak perlu pengobatan sama mantri, ya wes itu mulai panjang rambutnya. Di Gambiran itu setelah operasi langsung diberikan terapi dari Gambirannya sendiri. Jadi diterapi dari pihak Gambiran itu selama 5 bulan. Terapi tangan dan kaki di rumah. Mulai bisa jalan, terus beraktivitas. Terus aku putus, terusnya udah nggak pakai terapinya Gambiran itu, sudah mulai keliling kayak dukun, paranormal, tukang pijet biasa. Terus tukang pijet yang punya kata-kata aku bisa menyembuhkan ini nih, saya sudah mengalami itu semua, nggak ada perubahan selama terapi dukun normal itu. Ya paling signifikan ya terapi itu sendiri, terapi makanya ada ilmunya, ilmu dokter gitu. Setelah kuliah aku capek bu, aku nggak mau kayak gini, ya wes lah aku begini aja, nggak apa-apa wes, aku nggak terapi, nggak cari pengobatan lain. Aku udah gini nggak cocok, ini nggak cocok, capek aku. Terus aku juga kan bener, saya berhenti sampai sekarang. Kan untuk sekarang kan emang keadaan kepala belum 100% kembali ke normal. Kepala sebelah kanan itu nggak ada tulang tengkoraknya. Ya itu saya sampai detik ini harus menjaga lebih ekstra hati-hati untuk menjauhi atau mengamankan kepala agar tidak ada benturan atau sentuhan sedikit pun ke kepala sebelah kanan gitu. Jadi kalau seumpama ada orang lain bermain sepak bola atau apapun yang dilempar, saya menjauh. Saya aja yang mengalah daripada resikonya gede nih kayak gitu kan. Udah aku mundur. Orang tua, ibu dan bapak dulu gudang garam semua, karyawan gudang garam buruh. Terus bapak pensiun 3 tahun kemudian meninggal. Kalau ibu sekarang sudah pensiun dari gudang garam. Jadi untuk sekarang aktivitasnya berjualan, membuat karya-karya baru sesuai dengan partnya ibu. Beberapa produk juga udah dibuat sama ibu, lebih ke makanan ya, karena kan ibu lebih sukanya dulu waktu masih kerja itu ikut kursus masak. Jadi sekarang lebih ke masak untuk pembuatan minuman
jamu, terus bawang putih goreng, bawang merah goreng, dan telur asin. Kalau aku sih sekedar, kalau untuk membantu fisik enggak, karena kan saya nggak bisa gitu kan. Kalau saya itu bisanya hanya membantu untuk mempromosikan ke beberapa media sosial yang saya punya kayak gitu. Jadi saya foto atau ibu foto produknya, terus saya upload, ya sesimpel itu sih, nggak yang gimana-gimana. Terus beberapa ikut juga sosialisasi UMKM di Kota Kediri gitu. Untuk sekarang saya ngajar di salah satu sekolah di Kota Kediri, SD. Mengajarnya lebih ke guru pendamping khusus, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi saya memiliki spesifikasi untuk pengajarnya itu khusus gitu, enggak yang ngasal-ngasal, dan saya juga ada di sekolah inklusi. Selama saya ngajar itu banyak sekali yang saya dapat dari anak-anak itu, yang istimewa itu banyak pelajaran, banyak ilmu yang diberikan tanpa disadari mereka kayak gitu. Kita menangani anak itu atau memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu ya gimana ya, kita ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan si anak, dan si anaknya itu memberikan timbal balik yang memberikan ilmu malahan kayak gitu. Jadi kita, oh ternyata saya melakukan seperti ini, dampaknya seperti ini ke anak kayak gitu. Jadi tambah ilmu juga sih kita sebagai guru pendamping khusus. Contohnya, seumpama kita memberikan materi itu kok dia nggak fokus atau nggak bisa berhenti untuk bergerak, otomatis kan berarti oh metode saya salah kayak gitu kan. Yang dibutuhkan si anak itu tidak saya berikan kayak gitu. Berarti kan kurang tepat untuk memberikan pembelajaran. Nah, itu menurut saya ini ilmu untuk oh saya harus lebih kreatif lagi nih untuk memberikan materi untuk si anak itu biar paham, biar ngerti materi saya berikan. Jadi putar otak lagi harus gimana kayak gitu. Kegiatan waktu ngajar kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu untuk anak yang kebutuhannya berbeda-beda. Kita harus paham materinya apa, waktunya kapan, posisinya gimana. Karena anak seperti itu nggak sembarangan kita ngajar hanya memberikan materi aja, enggak. Kita menyentuh dia, kita meraih dia, kita memasuki alam kayanya dia. Jadi sama dia berhayal cerita apa aja. Bu Vivi, saya gini. Oh iya, masa? Kita masuk dulu. Kita masuk. Oke, kalau udah kita masuk, pelajaran kita masuk lah. Secara tidak sadar dia juga, oh iya ya, ada ya, kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih fokusnya ke pembelajaran tentang bina diri. Jadi bina diri itu mengondisikan dirinya untuk bisa, aku butuh apa sih untuk diriku sendiri. Karena kan juga seperti itu kan belum paham. Saya itu butuh ini, tapi apa yang aku lakukan belum tahu kayak gitu. Ya itu ilmu juga sih, mestinya PR juga buat aku. Jadi dia tuh untuk mengutarakan apa yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan cara bicaranya, cara pikirnya. Kita kayak menyelami isi otaknya dia. Dia tuh kayak gimana sih, kayak gitu-gitu sih. Momen dimana dengan keadaan saya seperti ini, yang bisa dikatakan jauh dari kata sempurna, dan saya kerja di sekolah itu dan menghadapi anak-anak yang luar biasa istimewa menurut saya dianggap di situ 100% saya dianggap, nggak main-main. Maksudnya dia nyaman dengan saya, terus nggak ada kata kamu orang baru, kamu guruku, kamu orang di luar dari keluarga saya, nggak ada. Itu saat dimana saya direbutkan sama dua anak istimewa saya. Satu saya peluk dan satunya tidak saya peluk. Satunya minta untuk saya memeluk dia kayak gitu. Nah, itu luar biasa sih menurutku. Oh, saya berarti ya di hidupnya orang lain kayak gitu. Nggak yang melulu saya ada artinya, kayak nggak ada manfaatnya. Ternyata di
kejadian itu kayak oke, saya ada di kehidupan si anak-anak yang istimewa ini, yang menurut saya luar biasa. Sejauh ini nggak ada ya, karena kan alhamdulillah juga dari teman-teman juga kayak wah pekerjaannya ini bisa bermanfaat untuk anak-anak yang mungkin harus ekstra menanganinya, itu kan lebih ekstra daripada yang lain kayak gitu. Jadi malah kita terbantu banget sama teman-teman guru yang lain itu kayak coba deh kalau gini gimana kayak gitu. Jadi kita nggak kayak berpikir sendiri. Aku sama teman tuh cerita gini anaknya gini, oh mungkin gini bisa nggak dicoba kayak gitu. Kayak memberikan itu sih, memberikan pengalamannya dia mungkin saat menangani anak di sekelas mungkin bisa digunakan untuk anak ABK ini gitu. Jadi lebih kayak kerjasamanya itu luar biasa sih teman-teman guruku itu. Malah ada guru waktu SMA itu, Mbak Vivi, kamu kayak gini kok mau sih jadi guru, hebat loh kamu, nggak malu jalan di depan siswa. Itu beneran ada loh, ada guru seperti itu. Guru maksudnya guruku waktu SMA kan, waktu itu PPL-nya di SMA yang sama waktu aku SMA. Jadi guru-gurunya kenal sama aku, terus sih oh kamu guru ya gitu kan. Iya Bu, saya guru. Ya, kamu hebat loh kayak gitu sih. Maksudnya nggak ada yang kayak ih kamu bisa atau nggak ada. Alhamdulillah malah memberikan support ya, malah kayak positif gitu loh. Oh kamu bisa berarti ya, nggak malu loh kamu masuk ke ruangan ketemu siswa gitu, nggak malu gitu. Kalau sejauh ini itu hanya yang sedikit bikin aku kayak terhambat itu tentang kendaraan ya, kan nggak bisa naik sepeda motor, nggak bisa naik kendaraan gitu. Jadi apa-apa harus diantar sama ibu. Jadi itu kayak aku sedikit memberikan batasan pada aku sendiri untuk ya udah mas nggak ikut aku kalau kesana jauh sama gitu, ya udah nggak ikut karena kan juga kasihan ibu nganternya kayak gitu ya. Itu sih jadi PR untuk aku sendiri sih, gimana caranya aku bisa beraktivitas berkendara sendiri tanpa harus diantar gitu. Selama di sekolah itu cerita lebih ke sosial ya, karena kan otomatis ada perubahan dari segi sosial pertemanan antara saya dengan teman-teman yang lain. Karena kan dari SD juga awalnya saya normal kayak gitu kan, normal dan tiba-tiba langsung berubah jadi seperti ini gitu. Pasti ada perubahan, teman-teman pasti akan menjauh. Terus ada cerita bahwa setelah saya operasi itu 6 bulan full nggak masuk sekolah, otomatis untuk pelajaran tidak bisa mengikuti. Dan saya akhirnya memutuskan untuk tinggal kelas. Jadi kembali ke kelas 5. Seharusnya kan naik ke kelas 6 kan. Aku nggak bisa karena kan kalau memaksakan pelajaran kan nggak bisa juga kan. Akhirnya kembali ke kelas 5. Temannya ganti, adik kelas kan, yang nggak punya teman wes, ya hidup sendiri situ. Maksudnya ya udah semua aktivitas ya kalau bisa saya kerjakan sendiri tanpa harus minta tolong ke teman. Karena juga saya juga tahu kalau teman-teman juga pastinya adalah rasa mungkin nggak mau berteman sama saya, risih dengan saya gitu. Jadi ya mencoba untuk memandirikan diri ya, sesuai dengan keadaan gitu. Terus beranjak ke SMP mulai gede kan ya, mulai paham lah, oh temenku seperti ini, tapi nggak masalah untuk mereka. Jadi sempat adalah beberapa teman dekat itu nggak apa-apa aku berteman sama kamu kayak gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan kita kalau kamu bisa berteman dengan teman-teman yang lain juga oke lah, nggak ada masalah gitu. Terus ke SMA lebih dewasa lagi anak-anaknya, teman-teman juga lebih banyak lagi untuk terus merangkul saya juga lebih gede, jadi komunitasnya lebih besar dan dia
nggak ada masalah sama sekali. Terus ke kuliah tambah paham juga, karena kan juga pendidikan konseling juga memahami manusia kan, inti dari pelajaran itu kan memahami kayak gitu kan. Nah itu lebih kayak nerimanya itu kayak yo mas gak ada masalah, kamu nggak ada perbedaan kita kayak gitu. Kalau kuliah, saya kuliah di Universitas Kediri, ambil jurusan pendidikan bimbingan konseling. Terus saya di sana fokusnya ke pendidikannya, jadi langsung ke guru. Pertama, kenapa gitu kan? Kenapa tampil gitu? Tapi alhamdulillah itu kayak gini loh, setiap saya di lingkup orang baru itu kayak semuanya meredam semua pertanyaan itu. Oh mungkin gini, oh mungkin itu, oh mungkin gitu loh, nggak sampai diutarakan. Jadi kayak ya ampun, alhamdulillah ya kayak gitu loh. Kok aku selalu ada di lingkungan orang yang ya fan aja dengan keadaanku seperti ini, enggak sih ya kok kamu kok gitu, nyaman enggak seperti itu. Cuma adalah 1-2 dari sekian banyak yang pernah aku ketemu itu kecil banget lah presentasinya untuk menanyakan langsung keadaan saya. Itu luar biasa sih, wah kayak ya Allah kayak gitu lah. Alhamdulillah mulai mencoba untuk baik-baik saja, walaupun di hati nggak baik-baik saja, memaksakan diri karena kan mikirnya iya benar kata ibu, kalau aku nggak sekolah jadi apa kayak gitu kan, gimana ya minimal nggak ada ilmu kan kalau nggak sekolah kayak gitu kan. Akhirnya oh iya benar juga, kalau seumpama saya nggak sekolah, fisiknya udah nggak mendukung, otak juga nggak mendukung kan, terus gimana kayak gitu kan hidupnya nanti gitu. Akhirnya ya udah oke, lanjut sekolah. Ya alhamdulillah dapat itu ya, dapat kemudahan sama Allah itu. Ya bersyukur banget gitu ya, dengan keadaan seperti ini. Alhamdulillah pelajaran-pelajaran yang saya serap itu kayak ya mudah aja gitu loh masuk gitu, nggak yang kesulitan mungkin gampang pusing itu alhamdulillah enggak. Ya bersyukur banget sih sama Allah diberi kemudahan bisa lulus SD, terus ke SMP-nya itu kan SMP 3 di sini, SMP 3 juga itu kan tes. Ya alhamdulillahnya juga dapat kemudahan sama Allah ya, bisa untuk mengikuti tesnya itu lolos. Terus SMA-nya itu juga kok ya pas dapat sesi di mana waktu tahun itu nggak pakai Danom, pakai tes juga. Ya alhamdulillah juga lolos di SMA Negeri 5. Sekarang Taruna Barujaya. Itu menurut saya sih luar biasa ya, maksudnya pertolongan Allah itu kayak walaupun saya nggak terlalu pandai, terus nggak terlalu good looking, fisiknya kayak gini, ya alhamdulillah Allah nggak apa-apa, dikasih kemudahan kayak gitu. Terus untuk kuliahnya emang saya nggak mau yang ikut SNMPTN kayak gitu kan, nggak, karena kan saya paham otomatis ibu khawatir kalau saya di luar kota gitu kan. Terus kan daripada ibu juga nggak ada teman di rumah, terus khawatir juga, ya kan saya ikut diri aja. Karena saya dari kecil emang pengennya jadi guru. Sebelum ada musibah itu emang udah suka guru. Menurut saya keren kayak gitu kan, guru wah keren nih gitu. Terus lanjut ke kuliahnya ya udah guru aja gitu. Untuk jurusannya sendiri itu masih random waktu dulu, enggak sing harus BK kayak gitu, enggak. Pokoknya guru awalnya seperti itu. Terus lama-kelamaan kok seru ya kalau jadi guru BK, bisa mendengarkan curhatan siswa kayak gitu. Akhirnya pilih BK. Susah banget ya itu, kembali ke sekolah setelah aku operasi. Itu luar biasanya, aku harus
menahan malu, otomatis lah itu nggak bisa dibohongin lah, maksudnya nggak bisa ditutupi juga, nggak bisa aku berbohong, aku nggak apa-apa, nggak bisa itu. Otomatis malu lah, aku berjalan di halaman sekolah, terus diantar ibu dengan menggunakan topi, padahal nggak ada lampunya itu, untuk menutupi karena hukum kita pakai topi. Ya itu malunya luar biasa itu, kayak capek aku bu kayak gini, aku malu bu, aku semua bu, gitu-gitu. Ya itu saat setelah 6 bulan kemudian aku kembali sekolah, itu luar biasa. Untuk saat ini udah enggak. Nah sekarang aku kayak udah, ya aku ini, aku seperti ini, aku jalanku seperti ini, dan aku ada guru waktu SMA itu juga keadaannya seperti saya. Itu namanya, itu menjuluki beliaunya, dia juga tangan kiri juga nggak bisa gerak. Itu namanya pendekar bertangan satu. Jadi oke, nggak apa-apa kayak gini. Ya udah, aku pendekar bertangan satu kayak gitu. Pendekar kan kuat ya? Iya, pendekar kuat. Mencoba kuat juga sih dari julukan itu, dari guru. Tapi itu nggak yang asal, mestinya nggak yang mengejek gitu loh. Gurunya itu emang kita senasib loh mbak ini, dan aku menjuluki aku seperti itu. Oh bener juga ya bu, kita pendekar ya bu, aku gitu. Pendekar kan kita, maksudnya pendekar kuat ya, maksudnya itu loh. Oh oke. Jadi itu pendekar bertangan satu. Terpaksa, terbiasa, ikhlas. Gimana sih ya, menurutku sih kehidupanku seperti itu. Awalnya terpaksa menghadapi ini semua terpaksa, karena nggak bisa ngerubah juga kan, minta sama saya kan nggak bisa. Ya udah jalani terpaksa, terus dijalani, terbiasa dengan aktivitas saya, dengan keterbatasan saya, ikhlas deh akhirnya. Ya jadi ya happy untuk menjalani ini. Ya semua Allah lah yang mengatur itu semua. Untuk teman-teman yang melihat video ini, aku tahu kalian mungkin ada yang seperti aku, atau mungkin lebih dari aku, mungkin dari keterbatasannya, dan ada yang lebih baik dari aku, pastinya ada. Jadi selalu aja bersyukur apapun itu yang kalian punya, apapun itu yang kalian hadapi sekarang, tapi itu bisa jadi alarm kita untuk tidak mengeluh. Bersyukur itu juga bisa untuk jadi alarm, bisa dikatakan bersyukurlah selalu sebelum kenikmatan kalian itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.